Alat buktinya belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat. Ya, kami penasihat hukum Peggy Setiawan mendapatkan kabar bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu memberitahukan kepada penyidik Polda Jawa Barat bahwa berkasnya itu belum lengkap. Ya, nah kalau saya baca dari berita ini, ya, ini kalimat dari Kejaksaan Tinggi, ya, Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu mengatakan bahwa terdapat kekurangan yang sifatnya material dan formil. Itu terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur sehingga diberitahukan ke penyidik untuk dilengkapi. Nah, ini ada yang menarik. Jadi di sini dalam berkas penyidik, berkas Peggy Setiawan yang dikirim oleh penyidik Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ini alat bukti yang ada dalam berkas itu belum memenuhi unsur. Ini parah. Kenapa kami katakan parah? Ada dua biasanya kejaksaan dalam mengembalikan berkas, jaksa mengembalikan berkas itu ada dua. Pertama, unsurnya sudah terpenuhi. Hanya saja ada kekurangan, misalnya suruh melengkapi saksi, suruh melengkapi ahli biasanya. Ya, kalau itu yang terjadi, maka alat buktinya sudah cukup. Nah, tetapi kalau kalimatnya adalah alat bukti yang ada belum memenuhi unsur, berarti alat bukti yang dilampirkan oleh jaksa, oleh penyidik itu, ya, oleh penyidik Polda Jawa Barat itu, alat buktinya belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin ya, penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Kan kami sudah sering berteriak, apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik ya, sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Tidak akan bisa hanya ijazah, KTP, kemudian raport, ya, kemudian mencari-cari ada nggak afiliasi atau anggota geng motor, kemudian mencari-cari ada nggak jakmania garis keras anggotanya, kan hanya mencari-cari itu. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku, sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu tidak ada. Kami jamin itu tidak ada. Jadi buat penyidik sudahlah ya. Penyidik itu seharusnya melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan Pina Eki ini harusnya berangkat dari handphonenya Pina Eki. Pina punya handphone, Eki punya handphone. Dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ. Jangan ditutup-tutupi. Itu dari 2016 handphone Pina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya. Silakan ya, kalau nggak percaya, udah dibuka saja itu handphone percakapan atau riwayat handphone Pina Eki, kemudian CCTV-nya dibuka masih ada itu CCTV-nya. Tanyakan ke Pak Ibtu Rudiana itu, yang pertama kali mengamankan. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.